Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bergabung di kelas arsitektur berkelanjutan, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang green architecture atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan arsitektur hijau, seperti itu. Oke. Mungkin pertama kita perlu membahas sedikit tentang bagaimana awal mula munculnya arsitektur hijau ini. Jadi pada akhir 80-an dunia arsitektur ini mulai kedatangan tamu baru, yaitu arsitektur hijau. Tamu baru ini muncul sebagai konsekuensi hadirnya formulasi Komisi PBB, Brundtland Commission, tahun 1987 tentang pembangunan berkelanjutan. Adapun quotes-nya itu development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Seperti itu. Nah, tidak sedikit para arsitek senior dan tersohor mengernyitkan dahi menyambut kehadiran tamu arsitektur hijau ini, begitu kan? Akhirnya banyak beberapa rentetan publikasi, kemudian ada seminar-seminar itu membeludak yang isinya membicarakan tentang arsitektur hijau. Di antara beberapa arsitek-arsitek dan para para apa ya pegiat lain yang concern terhadap topik arsitektur hijau ini, ada juga pasangan suami istri arsitek Inggris yang mungkin teman-teman sudah banyak atau sering mendengar namanya. Itu ada Brenda dan Robert Valley, yang kemudian mereka ini menerbitkan buku yang berjudul Green Architecture, Design for Sustainable Future. Jadi seperti itulah bagaimana arsitektur hijau ini muncul di dunia arsitektur. Oke. Apa sih latar belakang dari arsitektur hijau ini muncul gitu kan? Jadi mulai ada atau banyak kesadaran tentang pertambahan penduduk, kemudian dari pertambahan penduduk itu ada juga bermacam-macam jenis aktivitas yang dilakukan manusia, ada perkembangan juga seperti itu, sehingga baik pertambahan penduduk maupun perkembangan aktivitas manusia itu akhirnya memicu pembangunan fisik kota, meningkatkan jumlah bangunan untuk mengakomodasi pertambahan manusia dan aktivitasnya, seperti itu. Nah, tetapi bersamaan dengan perkembangan-perkembangan tersebut yang muncul di perkotaan, yang tujuannya adalah tidak lain adalah untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan dari manusia ini, tapi bersamaan dengan itu ada beberapa dampak yang banyak mempengaruhi lingkungan. Jadi semakin banyaknya lahan terbuka hijau atau lingkungan alami, akhirnya diubah menjadi lingkungan binaan yang padat sekali dengan bangunan-bangunan dan infrastruktur. Karena ya itu tadi kan, kalau mungkin kita sudah pernah mempelajari di tingkat sekolah dasar ya, kayak misalkan kebutuhan primer manusia itu apa, sandang, pangan, papan, seperti itu. Nah, papan ini kan adalah rumah tinggal atau hunian gitu, dimana bangunan itu bisa mengakomodasi dan memfasilitasi kegiatan tiap individu untuk baik itu berkembang, beristirahat, maupun melakukan aktivitas lainnya di dalam rumah. Nah, kalau jumlah manusianya bertambah dan berkembang seperti itu, berarti kan otomatis mau nggak mau akan lebih banyak kita temui hunian-hunian. Lingkungan-lingkungan binaan ini akhirnya makin banyak. Kemudian
selain adanya rumah juga manusia itu bekerja, kemudian mengembangkan diri. Jadi ada pengembangan aktivitas. Kemudian dari itu akhirnya banyak beberapa goals-goals yang ingin dicapai dari masing-masing individu. Nah, gaya gaya hidup tersebut gitu. Jadi itu juga berpengaruh terhadap bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan itu. Akhirnya terjadi penurunan daya dukung lingkungan untuk mendukung aktivitas manusia. Kenapa? Karena uh, tidak menutup kemungkinan perkembangan yang terus-menerus dan pertumbuhan serta pertambahan penduduk yang relatif banyak seperti itu akan um, seperti menuntut alam untuk menyediakan fasilitas bagi manusia seperti itu. Mungkin ini di awal saya kenalkan kepada teman-teman kalau prinsip dari green architecture ini, arsitektur hijau ini sangat bertolak belakang sekali dengan budaya konsumtif seperti itu. Jadi kalau kalau mudahnya gitu ya, mungkin kita melihatnya itu berangkat dari gaya hidup manusia manusia tradisional yang tidak tidak banyak memikirkan kebutuhan-kebutuhan tersier seperti itu, sehingga pada prinsipnya apa saja yang dibutuhkan manusia itu bisa dijawab oleh alam dan bisa difasilitasin secara efektif dan cukup dan tidak dilebih-lebihkan seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini ada pengertian dari arsitektur hijau. Jadi dari beberapa fenomena tadi, seperti kasarannya begini, gimana ya kalau pertumbuhan penduduk itu semakin tahun semakin bertambah, kemudian perkembangan manusia, aktivitas manusia juga semakin tahun semakin meningkat. Bisakah kira-kira kita ini yang ada di tahun ini, di saat ini, kebutuhan kita itu terpenuhi dengan cara kita tidak mengurangi jatah kebutuhan-kebutuhan anak cucu kita di masa depan atau di next future gitu ya, sehingga generasi-generasi penerus kita itu tidak mengalami kekurangan sumber daya alam. Jadi arsitektur hijau ini akhirnya menjawab gitu kan. Arsitektur hijau ini definisinya adalah arsitektur yang minim mengkonsumsi sumber daya alam, termasuk energi, air, dan material, serta minim menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Definisi ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Bapak Triharso Karyono pada tahun 2014. Nanti untuk studi pustakanya saya cantumkan di halaman paling belakang. Bisa teman-teman baca bukunya kalau memang ingin menelusuri lebih dalam, karena bukunya sangat mudah dipelajari dan isinya baik seperti itu. Selain ada definisi arsitektur hijau, setelah kita tahu nih apa itu arsitektur hijau seperti apa. Oh, arsitektur hijau itu adalah arsitektur yang minim mengkonsumsi sumber daya alam. Kemudian kita juga perlu tahu bagaimana teknologi hijau. Nah, teknologi hijau ini adalah teknologi yang dalam penggunaan atau aplikasinya minim menggunakan sumber daya alam, termasuk sumber daya energi, mineral, air, dan material, serta minim menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, alam, dan manusia. Oke. Dalam aplikasinya, teknologi hijau ini hampir identik dengan teknologi tepat guna. Dalam teknologi tepat guna, unsur kelokalan biasanya kan menjadi inti utama. Jadi misalnya seperti ini, kalau teknologi tepat guna itu
adalah teknologi yang dikenal atau dikuasai oleh masyarakat setempat. Kemudian menggunakan sumber daya lokal dan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat rendah terhadap unsur luar, baik sumber daya manusia, peralatan, maupun sumber daya alam. Jadi misalnya begini, teknologi tepat guna itu adalah misalnya saya pengen bangun rumah. Nah, oke, saya pengen bangun rumah. Materialnya dari apa? Oh, material yang ada di sekitar area rumah yang ingin saya bangun di lokasinya itu adalah material bambu. Nah, digunakanlah material bambu itu dalam teknologi hijau. Kenapa? Karena material itu ada dan jumlahnya cukup banyak, serta pemindahan material dari tempat asal ke site lokasi pengerjaan proyek itu relatif lebih mudah dan tidak menghasilkan footprints atau footage, misalnya seperti itu. Terus juga dalam proses pembangunannya eh, tidak tidak menggunakan alat-alat yang dapat mencemari lingkungan. Jadi penggunaan material bambu ini diolah oleh para pengrajin bambu atau misalkan tukang bangunan yang memang dia uh, dapat membangun rumah ini dari bambu misalnya seperti itu. Nah, itu adalah teknologi tepat guna. Mengapa menggunakan tukang-tukang yang seringkali apa ya, mengerjakan proyek bambu? Karena memang teknologi tepat guna itu menggunakan sumber daya lokal dan juga teknik-teknik yang digunakan itu adalah merupakan teknik yang dikenal dan dikuasai oleh masyarakat yang ada di sekitar sana. Sehingga dalam pengerjaannya tidak tidak menimbulkan dampak-dampak yang negatif atau bisa jadi minim ya. Kalau tidak meninggalkan jejak itu sepertinya kok rasanya kalau saat ini kok hampir tidak mungkin seperti itu. Mungkin bisa bisa minim aja gitu ya. Minim 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 pencemaran lingkungan seperti itu dalam proses pengerjaannya. Oke. Nah, ini berikutnya adalah pengukuran dan standar pengukuran arsitektur hijau. Ada macam-macam sekali, nanti teman-teman bisa cari sendiri atau menelusuri dari apa yang sudah saya tampilkan di slide sini. Ada BREEAM, saya kurang tahu ya bacanya seperti apa, tapi ini adalah singkatan dari Building Research Establishments Environmental Assessment Method. Ini dari Inggris. Kemudian ada LEED, kemudian ada Neighbors, ada Green Star, ada Green Mark, ada IGEM dari Indonesia, kemudian ada Green Shapes dari Indonesia juga, dan juga peraturan gubernur Provinsi DKI tentang bangunan ramah lingkungan. Ini adalah beberapa tolak ukur. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ingin merancang sebuah bangunan yang dalam perancangannya itu menggunakan pendekatan arsitektur hijau, teman-teman bisa istilahnya menguji desain teman-teman itu apakah sudah cukup hijau atau belum gitu. Itu mengujinya itu menggunakan menggunakan alat ukur yang ada di sini. Jadi kalau misalkan di Indonesia mungkin bisa menggunakan green shapes atau menggunakan yang lainnya gitu. Dari situ nanti ada bobot penilaiannya. Misalkan bagaimana bangunan ini bisa mengolah limbah air yang dihasilkan ataupun energinya berasal dari mana yang digunakan oleh bangunan ini, dan juga misalkan material yang digunakan dalam bangunan ini bisa mereduksi apa saja, zat-zat kimia apa saja. Itu nanti kalau dalam desain teman-teman disertakan seperti itu, nah kemudian teman-teman nanti bisa mengujinya, kemudian
bisa ada skornya, sehingga dari skor tersebut bisa kita tahu apakah rancangan dari teman-teman yang sudah teman-teman buat ini cukup bisa dikatakan sebagai arsitektur hijau ataukah tidak, seperti itu. Oke, nah ini ada salah satu contoh arsitektur yang sudah mengimplementasikan pendekatan konsep arsitektur hijau di Indonesia, adalah arsitektur vernakuler gitu. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, arsitektur vernakuler itu apa gitu kan. Nah, mungkin berawal dari kehidupan masyarakat tradisional yang cenderung sederhana dibandingkan dengan masyarakat modern. Dengan kehidupan dan aktivitas yang sederhana membuat masyarakat minim dalam mengkonsumsi berbagai sumber daya alam. Nah, dalam kehidupan dan aktivitas yang sederhana ditambah dengan sejumlah aturan atau biasanya ada larangan adat terkait dengan hal-hal yang berbau modern, seperti ada larangan tentang penggunaan listrik ataupun kendaraan bermotor. Ada juga memposisikan masyarakat tradisional sebagai kelompok pengguna energi yang rendah, seperti itu. Nah, itu sudah dilakukan oleh masyarakat tradisional di Indonesia, dan kehidupan yang cenderung memiliki gaya hidup yang sederhana inilah yang malah justru benar gitu. Arsitektur vernakuler, nah ini akhirnya lahir dalam ekosistem budaya yang matang dan stabil dalam jangka yang panjang. Secara umum, arsitektur vernakuler sesungguhnya sudah mengaplikasikan sebagian besar dasar-dasar dari arsitektur hijau. Kemudian setelah ini kita akan bahas adapun contoh-contoh arsitektur vernakuler yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satunya ini adalah Kampung Naga yang ada di Garut. Mungkin teman-teman sudah pernah ke sana ataupun sudah pernah mendengar dan pernah mempelajari tentang Kampung Naga. Kebetulan saya dulu saat menyelesaikan kuliah di Bandung, saya sempat mengunjungi Kampung Naga yang ada di Garut ini. Kalau dari sisi interior mungkin saya ingatnya itu adalah bangunan arsitektur Kampung Naga ini tuh setiap rumah itu memiliki ketinggian pintunya itu lebih rendah daripada ketinggian pintu rumah pada umumnya gitu. Ternyata tujuannya itu adalah supaya tamu yang ingin masuk ke dalam rumah itu menundukkan kepalanya saat melewati pintu, yang sekaligus kalau dalam adat istiadat itu seperti menundukkan kepala, seperti apa ya, seperti minta izin gitu ya, permisi gitu ya, dan menempatkan apa ya, positioning dirinya itu terhadap sang pemilik rumah itu lebih beretitude. Nah, seperti itu. Oke. Kampung Naga ini adalah sebuah perkampungan tradisional yang ada di Kecamatan Selawu. Sekitar 90 km dari Bandung atau sekitar 30 km dari Tasikmalaya, dihuni oleh suatu komunitas penduduk yang jumlahnya ada sekitar 316 orang, yang menghuni ada 113 rumah. Dan setiap rumah itu masih memegang tradisi dan adat istiadat leluhur yang sangat kuat gitu kan. Mayoritas masyarakat Kampung Naga ini beragama Islam. Nah, walaupun memeluk agama Islam, masyarakat Kampung Naga ini masih sangat mempercayai hal-hal yang bersifat animisme, seperti
percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib yang berada di alam, kemudian percaya adanya makhluk halus, hantu, dan lain sebagainya, seperti itu. Termasuk ketentuan-ketentuan dalam bagaimana mereka membangun rumah, kemudian ada upacara adat, ada juga kesenian daerah, dan juga pakaian itu mereka masih dipegang kuat oleh anggota komunitas. Arsitektur rumah di kampung ini adalah arsitektur panggung. Menggunakan material yang digunakan adalah material bangunan yang hampir seluruhnya tergolong material terbarukan atau renewable dari vegetasi. Rangka atap dari kayu dan bambu, kemudian penutup atapnya ini menggunakan ijuk. Kalau di slides ini sepertinya bisa kelihatan untuk atapnya ada ditutup ijuk, ataupun bisa dari daun nipah atau juga dari alang-alang. Yang pada prinsipnya material-material yang digunakan ini berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti itu. Dan juga seluruh material yang digunakan ini kan berasal dari tumbuhan. Nah, ketentuan dari atau kesepakatan dari adat istiadat yang ada di Kampung Naga ini tidak memperbolehkan material-material yang ada ini untuk dicat, sehingga warnanya itu tetap warna dari material aslinya. Jadi misalkan ijuk itu ya warnanya ijuk, atau misalkan daun itu ya warnanya daun. Kemudian untuk kayu itu ya tetap kayu, tidak dilapisin dengan cat ataupun finishing tertentu seperti itu. Keyakinan semacam inilah yang secara langsung memiliki arah yang sama dengan konsep arsitektur hijau, yakni bagaimana material bangunan diharapkan berasal dari jenis material yang renewable, serta material yang memiliki kandungan energi rendah karena tidak diproduksi oleh industri yang banyak mengkonsumsi energi. Oke, seperti itu ya untuk contohnya Kampung Naga. Kemudian contoh berikutnya itu adalah Desa Panglipuran Bali. Mungkin teman-teman sudah sering lihat ya di gambarnya di mana gitu, atau mungkin bahkan ada beberapa yang sudah sempat berkunjung ke sini. Oke. Kalau untuk Desa Panglipuran Bali ini merupakan salah satu contoh arsitektur yang mempertimbangkan konsep pelestarian lingkungan. Jadi seluruh bangunan ini materialnya yang digunakan adalah material yang ada di sekitar pemukiman. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi pengaplikasian teknologi hijau yang mirip atau sejalan dengan teknologi tepat guna itu. Jadi materialnya ini ada di sekeliling pemukiman ini gitu. Desa ini kan terletak di suatu kawasan hutan bambu. Jadi material bambunya tersedia cukup banyak dan melimpah. Yang kemudian material bambu ini adalah merupakan material utama dari bangunan rumah, dari struktur bangunan hingga dinding pembatas ruang, serta atap rumah menggunakan bambu. Kemudian tidak ada proses pengolahan material secara kimiawi. Jadi memang material yang digunakan itu adalah material yang aslinya gitu ya, tidak ada dioles atau dicampur dengan zat-zat tertentu. Material bambu yang terletak di belakang pemukiman dengan mudah dapat diangkut ke lokasi dengan menggunakan tenaga manusia sehingga tidak perlu menggunakan energi transportasi dari sumber fosil seperti itu. Pembangunan rumah ini juga dilakukan dengan tenaga manusia tanpa memerlukan peralatan
yang digerakkan oleh mesin atau peralatan yang mengkonsumsi energi fosil. Secara menyeluruh, hampir tidak ada emisi CO2 dalam proses pengadaan material, pengangkutan material, dan pemasangan material di lokasi bangunan. Seperti itu. Jadi, konsep arsitektur hijaunya ini lebih ke teknologi hijau yang digunakan untuk membangun setiap rumah yang ada di Desa Panglipuran Bali ini. Dan juga selain itu, material yang digunakan itu adalah material yang berasal dari tumbuhan. Jadi kemungkinan untuk tidak dapat diolah oleh lingkungan itu sangat minim sekali karena tumbuhan itu bisa diolah oleh lingkungan dan ramah lingkungan seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini ada arsitektur vernakuler dalam perspektif arsitektur hijau. Itu ada pemilihan dan pengolahan tapak, ada dilihat dari energinya, kemudian dilihat dari materialnya, dilihat dari air, limbah, dan maupun kualitas ruang dalam. Oke, mungkin yang pertama kita bahas pemilihan dan pengolahan tapak. Kalau pemilihan dan pengolahan tapak ini, parameternya itu terkait dengan bagaimana pemilihan tapak yang aman untuk mendirikan bangunan atau sekumpulan bangunan. Jadi, memilih tapaknya itu juga harus memperhatikan perhitungan terhadap longsor, terhadap gempa, banjir, ataupun bencana alam lainnya. Dan juga meminimalisir perubahan fisik tapak seperti cut and fill yang bisa sedikit mengancam lingkungan seperti itu ya. Jadi yang akhirnya yang disarankan itu adalah arsitektur konsep arsitektur rumah panggung. Jadi dianggap rumah panggung ini konsep panggung ini dianggap aman karena dia tidak merusak tapak dan tidak mengurangi kemampuan resapan air hujan yang ada di dalam tanah seperti itu. Ya, selanjutnya adalah dari energinya gitu kan. Kalau dari energinya, dalam konsep arsitektur hijau, parameter energi terkait dengan besarnya energi yang dikonsumsi serta persentase pemanfaatan sumber energi terbarukan di bangunan. Nah, bangunan dinilai baik kalau dalam mewadahi aktivitas manusia, energi yang dikonsumsi ini rendah. Sementara kenyamanan fisik manusia seperti misalkan kenyamanan termal, visual, dan spasial itu masih tetap bisa terpenuhi oleh bangunannya. Di sisi lain, sumber energi terbarukan seperti bahan bakar nabati, kemudian panas dan sinar matahari, energi air, angin, dan lain-lain, itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sumber energi terbarukan diperkirakan mengemisi karbon dioksida dalam jumlah yang relatif rendah dibanding emisi karbon dari pembakaran fosil. Berikutnya ada dari material. Nah, kalau dilihat dari material yang digunakan di arsitektur vernakuler itu, menuntut penggunaan material yang tidak mengkontaminasi lingkungan dan membahayakan manusia. Material yang berasal dari tumbuhan merupakan material yang dalam pembentukannya menyerap karbon dioksida dari udara. Kemudian, hal ini berbeda dengan material non-organik yang dalam pembentukannya justru mengemisi CO2 ke udara karena memerlukan bahan bakar. Tetapi walaupun begitu ada beberapa material non-organik yang
diproses dengan tidak konsumtif terhadap energi. Nah, kalau untuk material non-organik yang seperti yang sudah dijelaskan barusan, yang tidak konsumtif, yang proses pembuatannya itu tidak konsumtif energi, nah material itu tetap direkomendasikan alias masih boleh dipakai dalam arsitektur hijau gitu. Nah, berikutnya adalah air. Konsumsi air per satuan waktu per individu merupakan salah satu parameter dominan yang diukur dalam konsep arsitektur hijau. Bangunan yang rendah dalam konsumsi airnya akan mendapat nilai baik atau tinggi dalam konsep arsitektur hijau. Jadi semakin hemat air sebuah bangunan itu berarti dia nilainya dalam parameter arsitektur hijau itu semakin tinggi karena dia kasarannya itu tidak terlalu merepotkan lingkungan untuk mengeksploitasi sumber daya air. Berikutnya adalah limbah. Nah, kalau masalah limbah ini, bagaimana limbah yang dihasilkan manusia dan bangunan itu bisa diolah kembali atau dapat diminimalkan jumlahnya, itu adalah salah satu ukuran tingkat hijau suatu bangunan. Seperti itu. Jadi, misalnya ketika suatu bangunan atau rumah setiap harinya membuang air kotor atau limbah organik sebanyak 3 liter ke atas lahan bervegetasi seluas misalnya 500 meter persegi, itu nggak akan begitu menimbulkan pencemaran yang berefek gitu ya dalam kurun waktu yang panjang. Tapi berbeda ceritanya kalau limbah tersebut dibuang di sebidang halaman rumah yang ukurannya hanya seluas sekitar 10 meter persegi. Otomatis pembuangan limbah tersebut akan memiliki dampak yang lebih negatif juga seperti itu. Selanjutnya adalah kualitas ruang dalam. Kalau untuk kualitas ruang dalam ini menyangkut kualitas kimiawi udara dan kualitas fisik ruang. Kalau untuk kualitas kimiawi udara itu biasanya berkaitan dengan komposisi gas pembentuknya. Misalnya ada oksigen, gas lemas, ada karbon dioksida, uap air dan lain sebagainya. Dengan komposisi yang baik dari masing-masing senyawa yang ada di udara itu yang membentuk udara itu, maka udara bisa dianggap atau dikatakan bersih dan sehat secara kimiawi. Sedangkan untuk kualitas fisik ruang biasanya berkaitan dengan kenyamanan fisik ruang itu sendiri gitu kan. Bagaimana pengguna ruang itu bisa merasakan nyaman dari semua aspek kenyamanan fisik yang biasanya kenyamanan ini meliputi kenyamanan ruang atau spasial, kemudian kenyamanan termal atau suhu, biasanya panas atau gerah atau tidak gitu ya. Kemudian ada kenyamanan visual yang cahaya, ada kenyamanan auditorial, dan juga ada kenyamanan olfaktual atau aroma. Baunya seperti apa gitu, apakah baunya pengap ataukah baunya ini menyenangkan seperti itu. Jika pengguna bangunan bisa merasakan ruang dengan dimensi yang mencukupi, ada letak perabot atau peralatan lainnya itu diletakkan di tempat-tempat yang tepat yang bisa menjawab kebutuhan aktivitas, maka ini juga bisa mendapatkan nilai tinggi kalau kita ukur menggunakan parameter arsitektur hijau yang sudah dijelaskan di slides sebelumnya tadi itu. Oke, saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ini adalah studi pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi kali ini. Buku dengan judul Green Architecture, Pengantar Pemahaman Arsitektur Hijau di Indonesia. Kalau teman-teman berminat, silahkan mencari tahu lebih lanjut.
ataupun teman-teman bisa mendapatkan pemahaman tentang arsitektur hijau ini boleh dari jurnal maupun artikel-artikel lain yang bisa dikatakan valid kebenarannya seperti itu. Untuk pemahaman secara umum, saya rasa sudah bisa digambarkan dari penjelasan yang sebelumnya tadi. Tetapi kalau memang teman-teman ingin menambah pemahaman tentang arsitektur hijau lebih lanjut, silahkan teman-teman menelusuri kembali bagaimana atau sudah sampai sejauh mana perkembangan arsitektur hijau ini diteliti seperti itu. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.